Kadangkala seseorang mengalami kejadian yang menyebabkan ia terluka dan mengharuskannya menggunakan perban, gips, dan semacamnya. Demi kesembuhan, perban dan semacamnya itu tidak boleh sering dilepas. Padahal bisa saja anggota yang dipasangi perban adalah anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu atau mandi wajib. Lantas, apakah dalam setiap berwudhu atau mandi wajib ia harus melepas perban atau ada regulasi khusus dari syariat yang bisa menjadi solusinya? Mari kita membahasnya pada tutorial Islami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Islami persembahan Lim Production. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara bersuci bagi Shahibul Jabair. Shahibul Jabair sendiri adalah sebutan bagi seseorang yang memakai perban dan semacamnya untuk membalut luka yang dialaminya. Jabair adalah jamak dari lafadz jabiro, yakni perban yang dipasang pada bagian yang retak, patah, pecah, terluka agar pulih kembali. Ada banyak macam jabiro, diantaranya perban, gips, pembalut, obat, dan lain sebagainya. Apabila ada seseorang yang anggota tubuhnya terluka dan ia memakai jabiro, ada tata cara khusus yang bisa dilakukannya untuk menghilangkan hadas baik besar maupun kecil tanpa harus melepas jabiro. Bahkan ia cukup mengusapkan air pada jabiro. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat yang pertama yaitu jabiro tidak mungkin dilepas karena dikhawatirkan menambah rasa sakit menjadi lebih lama, bertambah parah, atau bahkan menambah luka baru. Yang kedua, jabiro tidak mengenai anggota tubuh yang sehat, kecuali sekadar untuk menempel atau merekatkan jabiro tersebut. Yang ketiga, jabiro dipasang dalam keadaan suci. Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, mengusap jabiro masih diperbolehkan. Akan tetapi, ketika ia telah sembuh, diwajibkan untuk berwudu dan mengulangi sholatnya. Sedangkan, bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka ia tidak harus mengulangi sholatnya. Lantas, bagaimana cara bersuci bagi Shahibul Jabair? Yang pertama, hadas kecil. Apabila jabiro terletak di selain anggota wudu, maka ia berwudu seperti biasa. Sedangkan apabila jabiro terletak di anggota wudu, maka ia harus membasuh anggota wudu yang sehat, mengusap jabiro dengan air, dan tayamum. Karena pada wudu ada kewajiban tartib, maka cara di atas dilakukan pada giliran anggota tubuh yang ditempeli jabiro. Kemudian melanjutkan wudunya lagi seperti biasa. Sedangkan mengenai letak pelaksanaan tayamum, membasuh anggota tubuh yang sehat yang ada di sekitar jabiro dan mengusapkan air pada jabiro tidak ada keharusan untuk tartib. Agar lebih mudah memahami, mari kita simak teknis secara rinci. Apabila jabiro terletak di sebagian wajah, yang harus dilakukan yang pertama adalah niat wudhu bersamaan membasuh bagian wajah yang sehat, serta membasuh di sekitar jabiro sebisa mungkin. Bisa menggunakan bantuan kapas dan semacamnya. Yang kedua, mengusap jabiro dengan air. Yang ketiga, mengeringkan wajah agar debu tidak menempel. Yang keempat, tayamum seperti biasa. Yang kelima, melanjutkan wudhu sampai selesai. Apabila jabiro terletak di sebagian tangan, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, niat wudhu bersamaan membasuh seluruh wajah. Yang kedua, mengeringkan anggota tayamum. Yang ketiga, tayamum seperti biasa. Yang keempat, mengusap jabiro dengan air. Yang kelima, membasuh bagian tangan yang sehat dan bagian yang ada di sekitar jabiro sebisa mungkin. Yang keenam, melanjutkan wudhu sampai selesai. Apabila jabiro terletak di sebagian kepala, maka yang harus dilakukan adalah wudhu seperti biasa, karena masih ada bagian kepala yang bisa diusap dengan air. Apabila jabiro terletak di sebagian kaki, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, niat wudhu bersamaan membasuh seluruh wajah. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Yang keempat, mengeringkan anggota tayamum. Yang kelima, tayamum seperti biasa.
Yang keenam, mengusap jabiroh dengan air. Yang ketujuh, membasuh bagian kaki yang sehat dan bagian yang ada di sekitar jabiroh sebisa mungkin. Selanjutnya, yang kita bahas, jabiroh terletak di 2 anggota wudhu. Karena jabiroh terletak di 2 anggota wudhu, maka tayamum dilakukan sebanyak 2 kali pada giliran membasuh tiap-tiap anggota yang ditempeli jabiroh. Itu dia cara bersuci dari hadas kecil bagi shahibul jabair. Lantas, bagaimana cara bersuci dari hadas besar bagi shahibul jabair? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, tayamum seperti biasa. Yang kedua, membasuh seluruh anggota yang sehat dan bagian yang ada di sekitar jabiroh. Yang ketiga, mengusap jabiroh dengan air. Pada hadas besar, ada sekedar catatan, tayamum bisa dilakukan setelah atau sebelum mandi. Sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, pada saat tayamum, ada kesunahan mengusap jabiroh menggunakan debu. Yang kedua, dalam mengerjakan ibadah fardu, 1 kali tayamum hanya berlaku untuk 1 kali ibadah fardu. Artinya, jika setelah melakukan 1 ibadah fardu, seseorang belum berhadas, maka ia harus mengulangi tayamum tanpa mengulangi wudhunya. Itu dia pembahasan mengenai bagaimana cara bersuci bagi shahibul jabair. Sebuah kaidah mengatakan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, tidak bisa untuk ditinggalkan seluruhnya. Sama halnya dengan shahibul jabair. Ia termasuk orang-orang yang tidak bisa bersuci sebagaimana mestinya. Tetapi meski begitu, bukan berarti ia tidak perlu untuk bersuci, apalagi tidak menunaikan kewajiban syariat. Melainkan, ia harus tetap melakukannya dengan berbagai dispensasi dan regulasi khusus dari syariat. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Lim Production, dan follow juga akun Instagram kami @limofficial_lirboyo. Dan follow seluruh akun media sosial milik keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo yang linknya ada di deskripsi. Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.